sebenarnya balik lagi kalau misalnya kita bisa terima dengan hal itu, ya, dan kita bisa terima dengan valuasinya sekarang, ya menurut saya pribadi sih kalau sekarang cukup cukup oke. Cuma cukup oke. Cuma balik lagi, apalagi INKP terakhir kan dia mau ekspansi lagi kan, kapasitasnya dia mau tambah kapasitas segala macam. Kalau itu terjadi dan berhasil, ya itu kinerjanya pasti akan meningkat lebih besar. Nah, tinggal kan pilihannya ketika investing tuh, ini ada pilihan nih INKP Tekim yang memang oke, bagus, murah, tapi memang ada transaksi afiliasi. Kalau misalnya kita bisa terima dengan itu, silakan. Tapi kita bandingkan juga, bisa jadi ada juga perusahaan lain yang juga bagus, murah, nggak terlalu banyak transaksi afiliasinya. Jadi kita lebih yakin gitu untuk pegang. Ya itu juga menurut saya lebih baik. Tapi kalau misalnya tanya yang KPT-nya, memang dua ini bisnisnya bagus. Betul. Ya, secara harga pun sih, secara teknikal juga cukup menarik. Mulai paling tidak secara jangka pendek sudah cukup terkonfirmasi lagi berada di uptrend ya. Tapi masih jangka pendek, arahnya masih belum untuk Tekim maupun juga INKP. Nah, menarik juga nih, Ko Felix tadi juga cukup sering membahas mengenai valuasi perusahaan, terus Ko Felix membaca laporan keuangan beberapa perusahaan-perusahaan yang tadi kita sempat diskusikan gitu. Kalau boleh sharing itu tips sederhana atau kok jalan pintas lah untuk baca laporan keuangan itu yang perlu di-highlight apa saja kok? Apakah seperti PBV-nya kah, debt to equity ratio, atau mungkin cash flow yang tadi Gofeng sampaikan, utang maupun ekuitasnya, atau seperti apa kok, supaya kita pun ini saya ya mungkin lebih banyak teknikalnya juga mau belajar nih gimana untuk membaca laporan keuangan supaya lebih lengkap gitu. Kalau baca laporan pertama, sebenarnya ketika saya berinvestasi mulai dari kalau Warren Buffett bilangnya circle of competence. Jadi kita familiarnya di industri apa. Misalnya ada orang kerjanya misalnya di industri kesehatan, mungkin dia bakal lebih mudah memahami bisnis-bisnis yang bergerak di bidang kesehatan. Ada yang bergerak di bidang retail, mungkin dia lebih gampang paham bisnis retail. Ada yang mungkin kerja di tambang, mungkin dia lebih paham soal operasional tambang. Ketika misalnya ada peningkatan operasional misalnya di tambangnya dia, demand meningkat, dia mungkin tahu duluan daripada kita gitu yang cuma lihatin laporan keuangan gitu kan. Jadi pertama mulai dari circle of competence atau industri apa yang sekarang mungkin teman-teman bekerja di situ atau geluti di situ. Habis itu cari emiten-emiten yang memang yang memang sudah listed. Jadi lebih gampang kita memahami alur bisnisnya. Terus kalau misalnya itu udah baca laporan keuangannya itu pertama lihat dari neraca. Saya selalu lihat dari neraca dulu. Saya lihat nih bisnisnya dia tuh udah punya apa aja sih? Dia punya uang cashnya berapa? Dia punya hutang berapa? Kira-kira bisa nggak dia melunasi kewajibannya, hutang-hutangnya bisa nggak dia lunasi gitu ya. Kalau misalnya dari sisi balance sheet-nya dia cukup oke, dia cukup aman, barulah saya coba akan lihat kinerjanya dia, maksudnya berapa laba yang dihasilkan ya, seberapa efisien dia. Terus saya compare dia dengan perusahaan lain. Misalnya contoh misalnya ada pabrik nih, misal saham manufacturer ya, dia punya aset tetap 1 triliun. Labanya dia setahun bisa 300 miliar, berarti kan return dari aset tetapnya ada 30%. Saya compare dengan perusahaan lain, misalnya ada yang dia punya aset tetapnya 1,5 triliun, tapi labanya cuma 200 miliar. Tentu yang satu lagi, yang pertama lebih menarik karena dia punya lebih efisien. Ya kan? Jadi itu yang saya lihat ya. Pertama dari circle competence, dari industri yang kita paham. Habis itu baru lihat neraca, dia punya hutang berapa, dia punya cash berapa, dia punya modal berapa ya. Habis itu baru lihat dia punya kinerja bandingkan dengan
saham lain yang sejenis. Nah dari situ mungkin pelan-pelan kita awalnya mungkin belum paham kan, tapi ketika kita lihat ada banyak laporan keuangan, banyak perusahaan-perusahaan yang ada, jadinya kita bakal tahu sendiri, oh kayaknya yang ini lebih bagus daripada yang itu, gitu. Karena kita udah pernah membandingkan, pernah mempelajari. Betul. Jadi kalau di awal-awal menurutku, ketika baca laporan keuangan, kita jangan baca dengan mindset kita mau beli perusahaan ini. Kita baca karena kita pengen tahu aja dulu. Kita pengen tahu aja bisnisnya kayak apa. Dengan sering berjalan waktu, kita makin banyak kita baca, kita akan tahu sendiri, oh yang ini lebih bagus, yang ini kok hutangnya bisa lebih besar, ya. Kita yang ini kok cash flow-nya lebih bagus. Nah, kita jadi tahu sendiri. Kan sudah punya database. Betul, sudah database, dan kalau baca cukup banyak laporan keuangan itu mungkin feelingnya, intuisinya tuh akan semakin tajam gitu mungkin ya. Ya itu pasti akan dengan bahkan ketika kita lihat, kadang nggak harus baca laporan keuangan gimana, kita lihat sekeliling aja gitu. Kayak contohnya waktu COVID kemarin, saya ada beli saham apa ya, saham retail. Sekarang disclaimer, saya udah nggak pegang lagi, cuma ini jadi study case saja. Waktu itu saya lihat memang pemberlakuan COVID kan, toko ditutup. Memang waktu itu laporan keuangan MAPA tuh jelek banget, labanya tuh drop sampai rugi, ada yang rugi beberapa kuartal dia rugi gitu. Labanya drop 90% ya, jadi dropnya parah banget. Tapi ketika dibuka, COVID-nya dibuka, pernah dibuka sebentar, habis tutup lagi, buka sebentar, tutup lagi gitu kan. Ketika dibuka, saya lihat ke store-nya rame. Saya lihat store-nya rame. Berarti kan itu ada di sekeliling kita bisa lihat, oh kalau misalnya store-nya rame, harusnya labanya akan gede. Betul. Harusnya bisa lebih gede ketika dia tutup gitu kan. Jadi kita lihat dari situ, kita sedikit banyak bisa tahu, oh ini harusnya labanya akan lebih besar. Dan itu terjadi, labanya lebih besar, dan ya harga saham juga mengikuti. Ya, betul. Jadi sebetulnya tidak serumit yang mungkin kita bayangkan, harus ngerti laporan keuangan ini, itu angka-angkanya seperti ini. Tapi dari hal-hal sederhana yang kita juga bisa temukan hari, seperti cek tokonya, nggak browsing seperti apa, atau mungkin situasi ekonomi kita seperti apa yang kita rasakan sekarang, sebagai bahkan nggak seperti investor, mungkin lebih kayak saya hidup ini hari-hari ini bagaimana gitu, enak nggak situasi ekonominya, negara kita seperti apa, ramai atau enggak, atau jalanan macet atau enggak. Kalau disambungkan ke sana, itu juga bisa membantu teman-teman untuk mempertimbangkan keputusan untuk berinvestasi ya di saham-saham, khususnya juga saham-saham yang kita lebih mudah untuk relate ya, mungkin yang lebih retail, maupun juga saham-saham yang nggak jauh-jauh, yang tokonya atau mungkin gerainya itu bisa kita jangkau. Ya, itu cukup menarik karena tidak terlalu rumit, dan saya yakin semua orang juga bisa kok, asal kita mau konsisten untuk mempelajarinya. Nah, sisi lain juga, misal kalau kita sudah melihat wah ini tokonya sudah mulai ramai, COVID sudah semakin tidak mempengaruhi, fundamental ekonomi negara kita juga lebih baik. Nah, bagaimana caranya kita supaya bisa mengatur ekspektasi dan juga psikologi kita secara mental gitu ya, supaya kita tuh lebih tenang dan bisa nantinya tentunya merealisasikan profit itu lebih maksimal gitu. Kita kalau berinvestasi kan selain dividen biasanya juga mencari capital gain gitu kok. Nah, itu gimana supaya kita bisa mengatur ekspektasi dan mental kita agar bisa profit lebih maksimal gitu. Oke. Memang ketika kita investasi, kita tuh kalau dari pengalamanku selama ini tuh, kita tuh ketika jual saham tuh juga, saya tuh nggak tahu gitu cara paling bagus untuk jual paling maksimal untuk
menjual itu di mana. Kalau beli gampang. Kalau beli cari saham yang bagus, yang murah itu sebenarnya cukup sederhana caranya. Tapi ketika memutuskan untuk menjual itu menurut saya satu keputusan yang lebih susah gitu. Kadang ketika kita jual kita lihat ini udah mahal nih, valuasinya udah mahal, harganya bisa terus lanjut naik lagi. Ya bisa lanjut lagi gitu. Ketika saya jual MAPA juga di 5 ribuan, harganya lanjut lagi, naik lagi gitu. Kita nggak pernah, kalau saya pribadi saya melihatnya ya udah kita memang nggak bisa exit di titik paling puncak, itu ya udah saya terima aja gitu dengan hal itu. Caranya pertama sih menurutku untuk meminimalisir kita kecewa, kita pahami apa yang kita beli ya. Pertama kita pahami apa yang kita beli. Misalnya contoh kita beli saham cyclical, misalnya contoh kayak batubara, oil and gas, atau properti atau apapun itu. Kita beli ketika kondisi mereka lagi jelek gitu misalnya, atau mulai ada pembangkitan kita beli. Ya kita nggak bisa expect dia bakal naik terus kayak BCA. BCA setiap tahun kan naik terus ya, bertahun-tahun dia bullish terus gitu. Ya, ada krisis sedikit dia cuma turun dikit habis itu naik lagi gitu. Ya kita nggak bisa expect saham-saham yang cyclical itu kita ekspektasi dia jadi kayak BCA. Yang wonderful company yang dia bisa growing terus. Ya itu kita harus terima. Oke, udah naik di atas sedikit di atas book value ya udah kita jual aja, kita cari lagi nanti kalau misalnya ada murah lagi kita beli lagi ya, besok kita kayak gitu kalau cyclical. Tapi kalau misalnya kita ekspektasinya mereka jadi kayak BCA ya kita pasti akan kecewa. Terus yang kedua mungkin kurangi baca berita. Jadi baca berita oke lah, tapi karena banyak di berita kan banyak headline yang bikin kita panik, bikin kita takut ya. Kadang kalau bikin kita takut kita jual, ternyata kondisinya tidak seburuk yang di headline-kan gitu, yang ditulis di situ. Ya itu memang tugasnya mereka kan untuk bikin berita segala macam. Tapi ya kita baca berita oke, tapi kita tujuannya untuk mencari informasi aja. Dan jangan terlalu gampang panik dengan itu semua supaya kita nggak terombang-ambing di pasar. Habis itu ya sering-sering lah pantengin postingannya Bitrade sama Midas ya. Jadi biar bisa tahu pandangannya segimana. Jadi ya dari situlah. Iya, betul. Ya itu pasti butuh jam terbang lah. Kita sampai sekarang juga saya terus belajar. Selama ini saya selalu cari saham yang bagus, yang murah. Dia udah jadi mahal ya saya jual, atau ada yang bagus banget ya mungkin bisa di keep terus, tapi ya ekspektasi kita nggak bisa cepet-cepet. Kalau yang cyclical ya kita bisa cepet, ya nggak cepet mungkin 1 tahun 2 tahun kita udah bisa panen ya kira seperti itu ya. Ibarat kalau kita nanam padi gitu, kalau teman-teman naik kereta lihat sawah di kiri kanan, tentunya menabur dulu, dijagain, sabar, nanti kalau sudah panen, nah itu baru pesta mungkin tanda petik gitu ya. Dan apapun ya kita syukurin gitu. Mungkin nggak bisa mulu-mulu buat mal harga paling tinggi di pucuk kali, tetapi kalau kita sudah bisa profit, sudah memasuki ekspektasi kita, profit di awalnya seberapa, planningnya itu juga salah satu sederhana yang katanya tadi ada gangguan teknis sedikit. Nah, jadi kalau mengatur ekspektasi dan psikologis itu, kalau saya boleh simpulkan dari Coverix ya, realistis saja. Dan memang kalau sudah merasa cukup mahal dijual, meskipun naik ya sudah, kita masih bisa cari cukup banyak saham-saham lain yang bisa dikolek dan bisa kita beli ya untuk kita investasikan dulu. Nah, balik ke teman-teman kita yang sudah bertanya nih. Nah, ini ada yang tanya, salah satu emiten yang berani bagi-bagi dividen 100% dari laba 2 kali berturut-turut pula. Gak bahaya, ta? Dari Kak Carolina Iwan 19.
PTBA maksudnya emitennya PTBA itu ya, barusan ya.